Hai teman-teman, hari ini aku ingin membahas sesuatu yang mungkin pernah dialami banyak orang. Sesuatu yang mungkin terlihat sepele tapi bisa meninggalkan luka yang cukup dalam, yaitu ketika kita bercerita kepada seseorang yang kita percaya, tetapi ternyata cerita itu sampai ke telinga orang lain. Kalau dipikir-pikir, yang menyakitkan sebenarnya bukan karena orang lain tahu masalah kita. Yang lebih menyakitkan adalah karena orang yang menyebarkan cerita adalah orang yang kita percaya. Aku yakin sebagian dari kalian pernah mengalami hal ini. Kamu sedang punya masalah, sedang kesal, sedang kecewa, sedang terluka, lalu kamu mencari seseorang untuk bercerita. Bukan karena ingin bergosip, bukan karena ingin menjatuhkan orang lain, tapi karena hatimu sedang penuh. Kamu hanya ingin didengar, kamu hanya ingin sedikit lega, dan karena percaya akhirnya kamu menceritakan semuanya. Kamu merasa aman, kamu merasa dia akan mengerti, kamu merasa dia akan menjaga ceritamu. Tetapi beberapa hari kemudian, kamu mengetahui bahwa cerita itu sudah sampai ke orang lain. Bahkan lebih parahnya lagi, sampai ke orang yang sedang kamu ceritakan. Dan saat itu rasanya seperti ditampar, bukan karena masalahnya menjadi lebih besar, tapi karena kepercayaanmu terasa dihancurkan. Menurutku, salah satu hal yang paling mahal dalam sebuah hubungan adalah kepercayaan. Bukan uang, bukan hadiah, bukan perhatian, tetapi kepercayaan, karena ketika seseorang mempercayaimu, dia sedang memberikan sesuatu yang sangat berharga. Dia memberikan bagian dari dirinya yang tidak semua orang boleh lihat. Dia membuka isi hatinya, dia menunjukkan sisi rapuhnya, dan itu bukan hal yang mudah. Makanya aku selalu berpikir, ketika seseorang bercerita kepada kita, sebenarnya dia sedang memberikan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga, tanggung jawab untuk menghormati, tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan kepercayaannya itu. Sayangnya, tidak semua orang memahami hal itu. Ada orang yang menganggap cerita orang lain sebagai bahan obrolan, ada yang menganggapnya sebagai informasi menarik untuk dibagikan. Ada yang merasa tidak masalah menceritakannya lagi kepada orang lain. Padahal yang bagi mereka hanya sekadar cerita, bisa jadi bagi orang yang bercerita itu adalah luka. Dan luka tidak seharusnya dijadikan bahan percakapan. Aku pernah mendengar sebuah kalimat yang sangat dalam, katanya, ketika seseorang mempercayaimu dengan ceritanya, jangan jadikan itu hiburan untuk orang lain. Dan menurutku itu benar, karena tidak semua cerita dibuat untuk dibagikan. Tidak semua cerita dibuat untuk diteruskan. Tidak semua cerita dibuat untuk menjadi konsumsi banyak orang. Kadang cerita hanya dibuat untuk didengar, untuk dipahami, dan untuk disimpan. Tapi ada hal lain yang juga aku pelajari. Ketika mengalami kekecewaan seperti ini, kita seringkali langsung berpikir bahwa kita tidak akan percaya kepada siapapun lagi. Kita mulai menutup diri, kita mulai menjaga jarak, kita mulai menyimpan semuanya sendirian. Dan jujur, aku mengerti kenapa banyak orang melakukan itu. Karena mereka takut terluka lagi. Mereka takut dikhianati lagi. Mereka takut cerita mereka kembali tersebar. Tetapi menurutku, pelajarannya bukan bahwa kita tidak boleh percaya kepada siapapun. Pelajarannya adalah kita harus lebih bijak memilih siapa yang kita percayai. Karena ada perbedaan antara teman dan tempat aman. Tidak semua teman adalah tempat aman. Dan tidak semua orang yang dekat dengan kita bisa menjaga hati kita. Kadang seseorang sangat menyenangkan diajak bercanda, tetapi belum tentu bisa dipercaya untuk menjaga rahasia. Kadang seseorang sangat ramah, tetapi belum tentu cukup dewasa untuk menjaga cerita orang lain. Karena itu, semakin dewasa, aku mulai memahami bahwa tidak semua orang harus tahu semua hal tentang hidup kita. Tidak semua orang perlu mengetahui apa yang sedang kita perjuangkan.
Tidak semua orang perlu mengetahui konflik yang sedang kita alami. Dan itu bukan berarti kita tertutup. Itu berarti kita sedang belajar menjaga diri. Menurutku, kedewasaan bukan hanya tentang tahu kapan berbicara, tetapi juga tahu kepada siapa kita berbicara. Karena satu cerita yang salah tempat bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Pernah tidak kalian memperhatikan ketika seseorang yang sedang marah atau kecewa, dia seringkali ingin segera meluapkan semuanya. Saat emosi sedang tinggi, saat hati sedang panas, saat pikiran sedang penuh, lalu dia mencari siapa saja yang bisa mendengar. Padahal justru di saat seperti itulah kita perlu lebih berhati-hati. Karena ketika emosi sedang tinggi, kita cenderung lebih terbuka daripada yang seharusnya. Dan terkadang kita memberikan cerita kita kepada orang yang belum tentu bisa menjaganya. Makanya sekarang aku percaya bahwa tidak semua hal harus langsung diceritakan. Kadang kita perlu tenang dulu, kadang kita perlu doa dulu, kadang kita perlu berpikir dulu. Dan ketika hati sudah lebih tenang, barulah kita memutuskan apakah cerita itu memang perlu dibagikan atau tidak. Ada satu kalimat yang sangat aku suka, privasi bukan berarti kamu menyembunyikan hidupmu. Privasi berarti kamu melindungi kedamaianmu. Dan semakin dewasa, aku semakin mengerti maksudnya. Karena ketenangan itu mahal. Sekali kepercayaan rusak, seringkali hubungan tidak akan sama lagi. Mungkin masih bisa berteman, mungkin masih bisa berbicara, tetapi ada bagian yang berubah. Ada rasa hati-hati yang sebelumnya tidak ada. Dan itulah mengapa menjaga kepercayaan sangat penting. Kalau hari ini kamu mengalami hal seperti ini, kalau kamu pernah dikecewakan oleh orang yang kamu percaya, kalau kamu pernah merasa cerita hatimu dijadikan bahan obrolan, aku ingin mengatakan satu hal. Jangan biarkan pengalaman itu membuatmu menjadi orang yang pahit. Jangan biarkan pengalaman itu membuatmu berhenti percaya kepada semua orang. Karena masih ada orang-orang baik di luar sana. Masih ada orang-orang yang bisa dipercaya. Masih ada orang-orang yang bisa mendengar tanpa menghakimi. Masih ada orang-orang yang bisa menjaga cerita tanpa menyebarkannya. Yang kita perlu lakukan, yang perlu kita lakukan adalah belajar lebih bijak dalam memilih. Belajar lebih bijak dalam membuka hati. Belajar lebih bijak dalam mempercayai seseorang. Karena tidak semua teman bisa menjaga ceritamu. Dan tidak semua orang yang mendengarkanmu benar-benar layak mengetahui isi hatimu. Jadi jagalah hatimu, jagalah kepercayaanmu, dan jangan merasa bersalah karena memilih untuk lebih selektif dalam bercerita. Karena menjaga diri bukan berarti menutup diri. Menjaga diri adalah bentuk menghargai dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga bisa dipercaya untuk menjaga cerita orang lain. Oke? Bye-bye!